Selamat siang rekan-rekan investor dan pemirsa sekalian. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap digital Indonesia bergerak semakin dinamis. Kebutuhan terhadap konektivitas yang andal, layanan digital yang aman, serta ekosistem teknologi yang berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Di tengah momentum inilah, Telkom Indonesia mengambil posisi strategis sebagai penggerak utama, bukan hanya menyediakan layanan telekomunikasi, tetapi membangun fondasi infrastruktur digital yang menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Lantas seperti apa bukti nyata Telkom bisa membangun ekosistem digital Indonesia secara menyeluruh? Kita akan membedahnya dalam inovasi Telkom Indonesia, memberdayakan infrastruktur hulu hingga hilir. Ya, bisa lihat di sebelah sini, ini adalah kinerja emiten Telkom selama 1 tahun ke belakang. Ini adalah data berdasarkan dari tanggal 4 Desember tahun 2025 yang kita ambil mencapai 3.600. Next. Berdasarkan dari laporan keuangan Telkom, kita bisa melihat bahwa pada saat ini total aset Telkom telah mencapai 291,89 triliun dan dengan total equity yang mencapai 155 triliun, revenue yang 108,61 triliun, EBITDA yang mencapai 54,24 triliun dan kita bisa lihat operating profitnya mencapai 29,17 triliun. Sehingga mendapatkan net profit di angka 15,78 triliun sehingga earnings per share-nya di angka 159,33. Next. Ini adalah rasio keuangan dari Telkom Indonesia. Kita bisa lihat bahwa dari harga saham yang kita gunakan adalah 3.600, PE ratio di angka 16,95 kali, PBV-nya di 2,6 kali, ROI-nya kita bisa lihat di 15,35 kali persen, ROA-nya mencapai 9,41%, debt to equity ratio di 0,57 kali, dan EV per EBITDA-nya adalah 5,82 kali. Next. Ini adalah penjabaran mengenai debt to equity ratio dari Telkom sejak tahun 2018 sampai 2025. Kita bisa lihat bahwa trennya memang sedikit menaik, cuma kita bisa melihat bahwa angkanya tetap konsisten di angka 0,4 sampai dengan 0,5. Ini merupakan angka yang sangat baik untuk perusahaan sebesar Telkom. Next. Ya, di sini adalah direktur utama terbaru Telkom, di mana beliau adalah Dian Siswarini. Jabatan saat ini dia sebelumnya menjadi presiden direktur dari XL dan juga kita bisa lihat dia dari tahun 2015 sampai 2025 dan juga menjadi Group Chief Market and Operation Officer dari 2014 sampai 2015, Direktur Digital Service Officer dari 2011 sampai 2014, Direktur Network Service Officer dari 2007 sampai 2011 di Hypernet Indonesia. Kemudian di komisaris utama juga beliau pernah menjabat di tahun 2022 sampai 2025 di Linknet Indonesia, komisarisnya di tahun 2014 sampai 2022. Dan ini kita bisa lihat bahwa strategi fokus terbaru Telkom adalah 3, yaitu pertama di AI. Kita bisa tahu bahwa sekarang AI ini sangat booming. Kemudian di Internet of Things dan juga yang ketiga adalah akses digital yang merata bagi di seluruh kawasan Indonesia. Next. Ini adalah anak usaha Telkom secara menyeluruh yang kita ambil dari laporan tahunan Telkom. Kita bisa lihat bahwa sekian banyak perusahaan Telkom dan kita akan mencoba membuat kerjasama bagaimana Telkom ini bisa bersinergi satu sama lainnya. Next. Oke, pertama adalah anak usaha Telkom yang kita bergerak di ranah hulu. Di bawah ini adalah anak usaha Telkom, di mana kita bisa lihat bahwa pertama ada Infranexia yang memiliki persentase kepemilikan sebanyak 100%. Infranexia adalah perusahaan yang menyebarkan fiber optik di seluruh kawasan Indonesia. Dan kemudian kita bisa lihat Telkomsat. Telkomsat adalah anak usaha Telkom yang bergerak di bidang satelit untuk memancarkan sinyal dan lain-lain ke Indonesia. Kepemilikan sahamnya ada 100%. Dan kita yang terakhir ada Mitratel, di mana Mitratel mencapai 71,83% kepemilikan saham oleh Telkom, yang fokusnya adalah pembangunan dari menara-menara digital Telkom. Next. Kemudian ada Neutra DC, di mana Neutra DC adalah data center yang dibangun oleh Telkom, yang kita bisa lihat bahwa kepemilikan sahamnya mencapai 100% juga. Kemudian ada Telkom Sigma, di mana kita kadang-kadang Telkom Sigma ini adalah salah satu layanan IT service yang kita bisa condongkan dengan Oracle di Indonesia, dan kepemilikan sahamnya juga kurang lebih 100%. Next. Dan untuk di hilir ya, kita bisa lihat bahwa Telkomsel menjadi salah satu provider paling yang kita bisa gunakan saat ini, di mana
Telkomsel meraih the best provider of the year dari CNBC Indonesia Award tahun 2025, memiliki kepemilikan saham 69,90%, dan juga IndiHome mencakup juga di perusahaan under Telkomsel, dan Admedica 100%, di mana ini ada jasa administrasi klaim asuransi kesehatan, dan juga Finnet 60% dimiliki oleh Telkomsel, solusi teknologi fintech untuk masyarakat. Next. Sebagai penutup, mari kita lihat benang merah kekuatan Telkom yang sesungguhnya. Ekosistem end-to-end di hulu, Telkom menguasai fondasi fisik, infrastruktur, membentangkan serat optik di darat dan laut. Telkomsat mengamankan koneksi langit dan juga Mitratel menyediakan ribuan menara. Tanpa mereka, tidak ada jalan data untuk lewat. Masuk ke tengah, data tersebut dikelola Neutra DC, menyediakan rumah yang aman bagi data digital bangsa. Sementara Telkom Sigma memastikan sistem cloud dan keamanan berjalan mulus. Ini adalah otak yang menghidupkan infrastruktur fisik tadi. Akhirnya dihilir semua investasi itu menjadi layanan nyata lewat Telkomsel dan IndiHome. Koneksi sampai ke tangan Anda. Ditambah solusi Admedica dan Finnet, Telkom tidak hanya memberi internet, tapi juga kemudahan hidup. Inilah parit ekonomi atau economic mode Telkom. Integrasi total dari infrastruktur hingga layanan inilah yang menjadi benteng pertahanan terkuat mereka di masa depan.